Boleh nggak That's the berbagi show. sekarang? Boleh berbagi apa yang Anda rasakan sebelum memeluk Islam dan sesudah memeluk Islam? Apa perbedaannya? Islam everything is like fine gitu. Ada masalah, ada apa, tetap kita tetap berpikir kayak ada Allah. Kita tetap yakin kita ada Tuhan. Dan terutama tidur yang saya yang paling kebukti ya. Dulu saya tuh nggak bisa tidur sampai dipakein obat tidur. Bukan karena ada masalah kayak ekonomi, sosial, atau family, atau love, or anything. Ya enggak, saya cuma nggak bisa tidur aja. Otak saya nggak bisa stop aja, nggak ada tenang. Tapi sekarang udah semuanya tenang, semuanya santai. Karena saya sudah sabar. Inilah namanya kedamaian itu. Subhanallah. Karena whatever happen tomorrow, kita tetap punya Tuhan. Kita tetap percaya Tuhan kita yang mana, kita tetap tahu, oh kita doa, sudah yakin nih, begini caranya, sistematisnya sudah ada. Kamu nggak perlu nebak-nebak, oh Tuhan yang mana kira-kira ini saya mau setor muka ya. Nah, artinya bos tuh benar-benar punya 5 anak, bos itu kan aduh susah, saya suka yang ini, antara ini cemburu, gimana dong? artinya benar-benar Artinya bos atau bos di agama lama banyak. Iya kan banyak kan keimanan kita kadang ke Tuhan dulu ya, kadang ke Tuhan, kadang ke Yesus, kadang kita mikir kita ada Roh Kudus atau enggak. Saya sih nggak terlalu berpikir begitu. Dan makin lama saya makin ke situ, saya bisa makin jadi setan malah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. lain. Satu lagi nih, Ci, Anda dulu kan aktivitas gereja ya, kalau nggak salah ya, aktif juga di gereja ya. Iya banget, ama. Apa itu semudah itu Anda tinggalkan itu memeluk Islam? Enggak loh. Saya walaupun saya sudah tidak percaya, saya hilang iman saya bertahan tetap dari sejak saya 3 tahunan, 4 tahunan, sekitar 4 tahunan saya nggak punya iman, tapi saya tahan tetap. Karena itu the proof of our loyalty. Loyalitas kita adalah ketika walaupun seburuk-buruknya kondisi, separah-parahnya kondisi, kamu bertahan tetap sampai di sisi dimana udah till the last drop of your blood gitu. Sampai kamu benar-benar udah nggak bisa lagi baru kamu lepas. Saya nggak langsung lepas, saya nggak langsung mau pindah juga. Okay. Karena itu artinya kepercayaan. Kalau orang mau percaya katanya percaya secara buta saja ya, begitu percayanya. Apapun yang terjadi, apapun salahnya, saya tahu salah, saya malu salah, tapi itu yang saya bela, saya tetap paham. Okay. Boleh nggak berbagi sekarang? Boleh berbagi apa yang Anda rasakan sebelum memeluk Islam dan sesudah memeluk Islam? Apa perbedaannya? Sebelum memeluk Islam, saya lebih merasa kayaknya bukan, selain saya ke ateismnya, ateis ya sudah pasti ya. Itu it's the coping mechanism. Jadi coping mechanism saya untuk saya tetap bisa setia kepada Kristen adalah dengan cara saya juga ateis. Karena itu adalah obatnya. Jadi supaya saya nggak gila, saya jadi ateis sambil saya jadi Kristen. Jadi nyambi ya kayaknya ya. Itu tetap ke gereja. Itu saya udah nggak mau ke gereja. Saya tahu saya udah nggak ada iman, saya udah nggak mau. I don't want to lie to myself lah. Kita bisa bohong ke semua orang, tapi satu orang kita nggak bisa bohongi diri kita sendiri. It's going to hurt so much. Itu menyakiti dirimu sendiri. Sekarang setelah memeluk Islam, bagaimana perasaan? Islam everything is like fine gitu. Ada masalah, ada apa, tetap kita tetap berpikir kayak ada Allah. Kita tetap yakin kita ada Tuhan. Dan terutama tidur yang saya yang paling kebukti ya. Dulu saya tuh nggak bisa tidur sampai dipakein obat tidur. Bukan karena ada masalah kayak ekonomi, sosial, atau family, atau love, or anything. Ya enggak, saya cuma nggak bisa tidur aja. Otak saya nggak bisa stop aja, nggak ada tenang. Tapi sekarang udah semuanya tenang, semuanya santai. Karena saya sudah sabar. Inilah namanya kedamaian itu. Subhanallah. Karena whatever happen tomorrow, kita tetap punya Tuhan. Kita tetap percaya Tuhan kita yang mana, kita tetap tahu, oh kita doa, sudah yakin nih, begini caranya, sistematisnya sudah ada. Kamu nggak perlu nebak-nebak, oh Tuhan yang mana kira-kira ini saya mau setor muka ya. Nah, artinya bos benar-benar tuh punya 5 anak, bos itu kan aduh susah, saya suka yang ini, antara ini cemburu, gimana dong? Artinya benar-benar Artinya bos atau bos di agama lama banyak. Iya kan banyak kan keimanan kita kadang ke Tuhan dulu ya, kadang ke Tuhan, kadang ke Yesus, kadang kita mikir kita ada Roh Kudus atau enggak. Saya sih nggak terlalu berpikir begitu. Dan makin lama saya makin ke situ, saya bisa makin jadi setan malah. Satu pertanyaan, bentar. Satu pertanyaan, bagaimana tanggapan keluarga, saudara-saudara Anda setelah Anda menjadi mualaf?
Kalau dari keluarga nih, pada akhir-akhir yang paling news update yang saya munculin untuk seperti kayak Bibi atau seller Bibi udah mulai menerima, mereka sudah mengappreciate pilihan saya mau menjadi mualaf, mengappreciate. Tapi jika karena mama saya cukup fanatik, she just in the point dimana accept katanya saya udah menerima ajaran sesat. Katanya begitu. Tapi saya bisa tolerir karena kan memang doktrin ya, susah untuk mengubah hati orang dan itu permasalahan hidayah sebenarnya. Saya cuma bisa mendoakan suatu hari bahwa keluarga saya juga bisa mendapatkan hidayah yang sama. Amin. Bisa mulai mendengarkan, bisa mulai. Karena kita nggak bisa memaksakan, kita juga tidak bisa. I cannot expect mereka harus mengappreciate 100%. Tapi saya yakin kalau misalnya makin lama, makin ada perubahan yang mereka rasakan, mereka juga merasa sepertinya, mereka pingin tahu. Mungkin dari saya masuk dengan login ke Islam, mereka akan pingin tahu nih, kok bisa sampai sih saudara gue, adik gue segala bisa sampai login. Moga-moga mereka mendengarkan. Amin. Dari mendengarkan baru mereka bisa berubah. Ci, terakhir Ci, siapa yang paling berkesan dalam hidup Anda sehingga Anda memeluk Islam? Kalau dibilang yang paling berkesan dalam hidup saya, waduh ini agak susah, tapi saya paling berkesannya itu adalah the power of Al-Quran. Itu luar biasa. Itu luar biasa berkesan. Saya luar biasa penjelasan saya dengar dia cuma dengar pelafal Arabnya dan Indonesianya. Itu tuh menyentuh ke hati sekali, bagaikan emang kitab Al-Quran ini emang diberikan oleh Allah itu untuk to guide human beings to be a human gitu loh. Supaya kita itu benar-benar jadi manusia, bukan menjadi binatang. Masya Allah. Pertama Anda mendengarkan Bang Juma, memang sering banyak dia di YouTube terkenal di mana-mana. Pertama mendengarkan Bang Juma itu seperti apa? Dan kemudian sekarang Bang Juma seperti apa? Silakan. Bang Zuba termasuk debater yang ini kalau kita mau kuliti hidup-hidup juga agak susah untuk ditangkap ini. Misalnya kalau kita proyok juga, kita kuliti hidup-hidup dari ujung sampai ujung, celah ke celahnya ya. Ini bakal sakit sendiri sih. Bang Jumar termasuk the most fierce sih. Fierce, powerful, dan di PD argumennya itu sangat susah untuk kita cari celah. Masya Allah. Semalam aja ada yang kabur, Ukti. Gara-gara satu pertanyaan. Karena teknik. Bang Jumar itu lebih kayak metodenya. Bang Jonathan itu lebih lucu ke Ibrani ya keren, karena kalau Bang Jonathan lebih ke menyerang bagian Ibrani dan asal muasalnya, jadi he's more clever dibanding most Christian. Itu kekuatannya Bang Jonathan, jujur itu yang kuat banget. Ini guru saya Bang Juma, Cici. Dada aja. Saya anak didik beliau. Luar biasa. 11-12 ya. Kebalik itu. Kalau gue apa dong kalau gue? Cici, sebelum ini Cici Bapak bos ketawa tuh di belakang. Gokil. Itu Bang Nandar mau nanya itu, Bang Nandar mau nanya silakan. Terkait waktu saya kan nonton sampai full tuh di podcastnya Ari Untung. Masalah terjemahan nih. Waktu Cici ditanya sama Ari Untung itu mengenai kitab Cici kan ini terjemahan ya. Nah, Cici ini kan pinter bahasa Inggris nih, suka mentranslate nih. Apa sih namanya itu? Kepalitan dari terjemahan itu. Tolong dijelaskan lagi, saya nggak bisa berkata-kata ini. Waktu di Ari Untung tuh. Apa sih namanya itu? Apa sih? Aduh. Translation validity. Jadi kayak validitas dari penerjemahan itu, karena saya translator dan saya nggak cuma translate satu bahasa, saya translate dari Mandarin, Inggris, Mandarin Indonesia, Indonesia Mandarin, Indonesia Inggris Mandarin, dan itu saya terjemahannya itu secara buku, secara tertulis dokumen, dan juga secara ngobrol, yaitu verbal, dan itu untuk meeting, dan itu untuk pitching untuk klien yang besar, investor dan lain-lain. Jadi saya mengerti bagaimana prosesnya saat sebuah terjemahan, saat bahan aslinya masuk ke dalam otak kita, habis itu kita proses menjadi kata lain dan kita sambungkan kepada orang itu supaya orang itu mengerti. Biasanya satu kata itu punya puluhan sampai biasanya ada belasan, at least ada belasan sampai puluhan arti-arti masing-masingnya. Jadi kalau misalnya suatu barang yang ditranslate dari original source-nya itu, sebenarnya yang kita translate itu hanya untuk pemahaman paling mendasar, cuma memberitahu kalian kayak misalnya suatu orang mau pergi ke Mekah, tapi pergi untuk apa-apa-apa ya itu tidak diberitahu. Karena kalau misalnya kita beritahu secara lengkapnya, orang akan makin pusing.
Karena mereka nggak tahu, oh ini pasangan untuk kata yang mana nih, ini untuk pasangan kata yang mana nih. Jadi itu kalau misalnya dalam teknik penerjemahan adalah kita hanya membuat orang tahu informasi yang kita mau. Jadi itu berdasarkan kemauan saya. Jadi hal yang saya proses berdasarkan kemauan saya, terjemahannya saya akan saya sampaikan. Jadi yang akan tersampaikan adalah mungkin 80% dari original source, 20% dari saya. Tapi biasanya kalau misalnya kecepatan, kalau misalnya kayak dari ngomong terus kita tulis, kecepatan tuh biasanya 50-50. 50 original source, 50 dari kita. Yaitu dari penerjemah sendiri. Karena itu tetap melewati otak manusia dan pemahaman kita berbeda. Orang yang menulis original source, pemikirannya akan berbeda dari saya yang menerjemahkannya. Dan itu juga tergantung translator kamu tuh translator dari mana. Misalnya saya translator yang saya bahasa kedua saya adalah bahasa Inggris, bahasa ketiga baru bahasa Mandarin. Jadi saya lebih budayanya mentranslatekan barang dengan teknik barat, bukan teknik Cina. Nah, itu aja udah beda jauh. Penerjemahan saya dengan penerjemahan orang yang benar menggunakan teknik Mandarin sebagai bahasa kedua mereka akan berbeda jauh. Itu kenapa saya mengerti saat orang udah mulai bela pakai terjemahan. Aduh, ini udah kacau ini. Itu udah kacau banget. Karena nggak bisa untuk orang bilang, oh terjemahan tuh valid. How you can say it's valid? Coba saya tanya, how you can say it's valid? Satu buah kata itu punya belasan sinonim ini. Kalau lewat 12 otak translator, ya 12-12-nya valid. Karena itu subjektif, jadi nggak bisa. Selama mendebat menggunakan terjemahan, kita sudah kalah dari detik kita masuk, kita baca, sudah kalah. Sudah kalah. Kalau boleh saran Cici, jangan terjun ke dunia debat dulu, perdalam Islam dulu. Itu sih saran. Itu betul. Tapi ini Bang Handi, ini aja kita bisa lihat ya bagaimana Jesselyn tuh udah mulai digoreng-goreng sama Polycarpus ya. Fitnahan-fitnahan udah mulai dibuat kan. Bahkan dibilang, wah dia ini jadi Muslim gara-gara kepahitan dengan gereja, sakit hati. Karena ini nggak cocok kan, karena dia mungkin bayarannya nggak cocok di gereja gitu. Jadi ribut. Kasian sih. Ya kalau nggak begitu mereka nggak punya bahan. Is okay aja lah. Ya Ci ya. Hak mereka untuk menghujat ya nggak apa-apa. Selamanya juga mereka, those kind of people will still exist. Whatever we do, mereka akan tetap ada di situ. Jadi biarkan saja, angin lalu lah. Mau diapain? Oke. Ci, terus mempelajari Islam itu harapan kami. Kalau bisa jangan ke dunia debat dulu deh. Itu aja dulu. Terus bersinergi dengan Bapak Kos. Saya apresiasi Bapak Kosnya loh. Bener, serius. Saya pengen ketemu beliau itu. Ini. Boleh. Ini buka bareng. Kita bukber nanti ya. Tapi kalau misalnya Ukti mau mengaplikasikan kemudian pengetahuannya tentang Bible, boleh aja ikut pelan-pelan, bisa bareng-bareng dengan kita untuk. Nah, saya masih belajar. Saya kan memang saya masih baru banget ya. Saya baru kayak masuk sekolah 1 bulan. Saya masuk sekolah 1 bulan udah kena UN kayaknya ini. Langsung ujian Tapi itu nasional masih ya. belajar. Untungnya alhamdulillah saya udah dapat guru untuk Al-Quran, guru untuk bahasa Arab, guru Al-Quran bahasa Arab, setelah guru apa? Kristologi, Kodondi. Nah, saya udah dapat. Jadi itu dia. tinggal menunggu Masya waktu Allah. saja. Siap. Iya. Nanti kalau misalnya senjatanya udah mumpuni, ya bisa sebarisan dengan kita di sini. Masya Betul. Allah. Gabung APII, Ci. Ci, Insya satu lagi Allah. pertanyaan, Ci. Apa makna puasa bagi Cici? Karena kan puasanya Kristen sama Islam kan berbeda. Kalau puasanya Kristen kan bisa makan gitu kan, asal yang putih-putih, Bisa air, minum. asal Bisa minum, minum. bisa minum ya, puasa bisa makan. Kristen. Saya soalnya dulu punya teman Katolik. Saya lagi puasa, pas ke kantin minum dia, minum terus makan roti tawar. Loh, kamu katanya puasa. Oh, puasa Kristen beda dengan Islam. Kalau puasa Kristen itu bisa minum. Nah, silakan Ci. Mungkin Cici ini puasa pertama ya, maksudnya bulan Ramadan pertama buat Cici ya. Kalau puasa silakan, Ci. pertama ya, Terima kasih Ci. emang yang paling susah emang minum ya. Jadi kayak saya baru kenal kayak kenapa puasa Ramadan itu tuh specialty-nya memang efeknya tuh tinggi sekali. Karena saat kita udah tertekan makan kita nggak apa-apa, kita nggak makan sehari itu masih oke. Tapi sekali kita nggak minum, sekali kita udah mulai menahan dan selanjutnya. Saya puasa itu kan bukan cuma menahan makan dan minum ya, makan dan minum ya pertama ya. Tapi kan lebih besarnya lagi saat kamu makan dan minum kan banyak efeknya ya, emosional, habis itu pikiran tuh tidak terlalu sinkron ya.
Ya, Kalau saya- mulai ngeblank. Kalau saya karena saya pakai otaknya terlalu cepat, saya agak sakit, agak lumayan sakit gitu narik-narikin kiri kanan dan langsung bisa agak ngeblank karena ya kekurangan minum sampai itu yang paling susah adalah emang penahanan diri sebenarnya. Bukan cuma masalah makanan minumnya, tapi gimana cara kita menahan diri dan kita bersyukur sih ya. Kalau bagi saya yang ini baru puasa pertama, saya belum terlalu menjalani banyak, saya belum hafal banyak tentang dasar-dasar puasa itu. Tapi ini adalah suatu saya yakin tuh pengabdian ya, bagaimana kita mengabdi, bagaimana kita tuh menahan diri, benar-benar mengontrol diri kita di saat momen-momen terburuknya kita, istilahnya momen-momen yang paling gentingnya kita masih bisa menahan emosi, kita bisa menahan niat-niat kita, niat-niat untuk bermaksiat istilahnya, dan godaan-godaan setan yang bisa kita tahan. Ini praktis yang panjang, tapi resultsnya tuh luar biasa berasa saat buka. Nah, ini baru saya rasakan sensasinya saat saya udah jadi muslim. Berbeda jauh dari puasa-puasa yang Katolik dan lain-lain. Karena penahanannya itu bukan cuma lapar dan minum saja. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini juga seorang mualaf nih. Gurunda, terima kasih Gurunda. Ya, mualaf karatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kan pemain piano gereja ini. Porsi leader. Kalau saya dulu sampai C4. Kalau C4 itu harus sudah tahu. C4 tuh misionaris yang Sudah nyamar-nyamar. Nyamar-nyamar. Saya dulu kan gini, loh, kok kenapa nggak ada yang lain? Kenapa hanya Islamologi? Pelajari saya. Begitu masuk, oh Islam indah. Masya Allah. Hanya saya pikir rugi kalau saya nggak masuk Islam. Tapi ya itu lumayan benturan, hantaman dari keluarga tuh Masya Allah. Tapi saya tidak balas satupun, hanya istighfar di hati. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Saya menunjukkan rahmat kepada keluarga saya. Dan Alhamdulillah saudara sepupu saya, sepupu kandung saya 8 orang waktu berdebat dalam gereja, mereka 8 orang mau bersyahadat, Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Subhanallah. Ya salam kenal juga ya Mbak Cece. Ya, salam mengenal juga Mas Nazir. Jangan panggil Gus, Nasir aja biasa. Nazir. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, siapa? Jibril ya? Bener dia. Jibril, Ulia Dinda Jibril Jibril. mau ngomong apa Bang Jibril? Enggak, tadi sebenarnya tertarik dengan bahasa Inggrisnya karena di API internasional kita masih perlu translator. Tapi kalau beliau belum mau join untuk berdebat ya nggak apa-apa. Jadi kita standby aja. Kita masih ini. Menunggu beliau persiapan untuk ikut. Persiapan belajar. Paling Iya, nggak saya harus belajar. bisa lewat ikro lulus dulu. Paling dasarnya saya harus lewat ikro lulus dan hafal-hafal dasar-dasar Islamnya mesti saya hafal dengan kuat. Kalau soalnya gitu ya, kalau kita dunia debat, ya saya tahu teknik, saya tahu Inggris saya kuat, tapi ya kalau saya nggak bawa senjatanya, kasihan nanti nama Islam yang kena. Itu yang tadi saya paham maksudnya kalau kita translate kan saya selalu translate juga nih. Jadi kalau ada oten dari lokal habis itu debater kita dari UK atau dari US, kadang-kadang kan kita mentranslate. Nah, kadang-kadang kan kita nge-translate itu kan kita nge-translate poin ya. Kita nggak nge-translate letterlet apa yang dia katakan, tapi kita translate poin dia. Nah, jadi begitu nih oten ngomong poinnya muter-muter, begitu dia selesai ngomong kita bingung ini apa yang mau gue translate, poin lo apa, nggak ada. Itu yang kadang-kadang translate-nya bingung karena poinnya mereka kadang-kadang nggak ada gitu loh. Itu yang Karena mereka poinnya pusing. ngeles. Itu dia. Iya, kenapa itu dia. Kalau debate itu memang data mesti kita hafal lengkap. Paling nggak kita nggak hafal lengkap, kita tahu kunci-kuncinya supaya debate itu nggak ngeles. Ngeles itu adalah cara terakhir untuk escape, untuk kabur dibanding lari. Ngeles bertahan sampai titik darah penghabisan. Itu kadang-kadang dia bilang banyak hal tapi poinnya nggak ada gitu loh. Jadi dia ngomong you saying a lot but you're saying nothing at the same time. How? Like itu yang kadang-kadang, hah, gimana?
Itu karena mereka belajar cuma yang penting ya debat aja ya, tapi tuh nggak ada poin-poin yang dia mau serang, atau kalaupun dia mau serang suatu poin tuh dia nggak tahu tangkisannya tuh apa. Kan kita butuh tangkisannya sesama ayat atau sesama dasar, principality lah. Kalau boleh satu satu pertanyaan dari saya untuk Mbak Justin ya. Anda kan cerdas dan saya yakin Anda juga seorang saintis ya, orang yang mengerti tentang ilmu pengetahuan. Ketika Anda membaca kitab Kejadian ya, apakah nggak pernah terpikir oleh Anda untuk mengkritisi begitu? Misalnya kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 nomor 3 sampai 5, di situ diceritakan terang ada di hari pertama. Kemudian di Kejadian 1 ayat 14 sampai 19, mataharinya baru diciptakan hari keempat. Apakah ini nggak pernah terpikir oleh Anda untuk mengkritisi, ini kok begini sih? Bagaimana mungkin ada terang tanpa ada matahari? Bukankah siang malam terjadi karena bumi berotasi, rotasi disebabkan adanya gaya gravitasi? Bagaimana bumi berotasi, mataharinya belum nongol? Apa nggak pernah terpikir sampai ke sana gitu, Mbak? Saya lebih seperti saya tidak berani karena again mungkin memang kita bisa pintar ya manusia. Karena saya lebih gini, sepintar-pintarnya kita cuma manusia. By the end kita cuma manusia. Masa kita ngelawan Alkitab sih, dan emang doktrin Alkitab kan katanya kata-kata Tuhan ya. Kalaupun kita pintar, tapi kalau kita melanggar, ada yang namanya itu pemberontakan, rebellious. Rebellious itu sebenarnya tidak boleh kan. Jadi saya tahu pun itu salah, itu kenapa saya bertahan 3-4 tahun. Saya tuh rebellious. Jujur saya punya sifat rebellious. Saya kuat untuk menentang. Selama saya punya standar, selama saya tahu fondasi saya punya nih, saya kuat untuk menentang. Tapi ya again, kalau kita rebellious terhadap God itu kan dosanya luar biasa ya. Dan saat itu memang pendapatnya saya, walaupun saya tidak percaya dengan Tuhan saya, tapi Tuhan itu pasti ada, karena badan kita nggak ada jahitan toh, kan? Kita dilahirkan utuh, diciptakan utuh. Tuh tidak berani untuk mengkritik karena doktrinnya ini adalah firman Tuhan. Nah itu saat saya firman Tuhan, karena firman Tuhan itu saya baru sadar firman Tuhan ini ternyata kok firman Tuhan kayak depan belakang salah. Ini kayaknya sama aja kayak kita kerjain translator, kita ngecek barang terus depan belakang ternyata plagiat kan. Ini kan sama ya, berarti itu bukan firman Tuhan dong. Gak mungkin, masa Tuhan bisa ciptain manusia kita yang sempurna kayak begini tapi kitabnya sendiri depan belakang bisa gak kecek gitu kan. Itu kan agak udah mulai kayak ini celah nih, kayaknya ini salah nih. Nah itu ketika saya sudah bisa yakin, saya bisa melihat buktinya sih. Karena ya emang debat-debat pembukaan agama seperti begini, pembukaan lintas agama seperti ini, kita bisa membuka ya lebih dalam lapisan-lapisan yang mungkin nggak akan dibicarakan di gereja dan tidak pernah diungkit-ungkit juga. We can see the other side. Saat I see the other side, saya buka sendiri. Jadi sampai Bang Zuma, sampai Bang Handi, Bang Jonathan, Bang Ustadz Sugi sambil lagi ngebuka ayat atau apa, saya ikut di belakangnya, saya buka King James. I open the King James, saya samakan literatur kok dari King James ke ini aja udah beda, tapi ya sudah lah ya. Tapi saya buka dan saya sadar itu tuh kita baca sendiri, kita pikir sendiri memang sudah gagal. Baru itulah saya baru berpikir, oh benar itu salah. Karena doktrin harus ada penghancuran, doktrinnya mesti dikupas dulu sampai lepas, baru kita bisa berani. Kalau di pihak saya. Saya sedikit membantu jawab lagi. Jadi gini Ustaz, ada satu hukum namanya hukum dogma. Itu dia membatasi ruang lingkup kita untuk berpikir. Kenapa? Di situ perkataan pendeta dan perkataan Tuhan. Di sini kita dibelenggu, kita diikat dengan suatu tali yang kuat agar kita tidak membantah apa yang sudah pendeta sampaikan. Gitu Ustaz. Monggo silakan. Iya, jadi kan berbeda jauh sekali ya. Kalau di Islam itu kan justru kita itu ditegur oleh Allah untuk berpikir, untuk menggunakan akal sehat. Misalnya kan afala yatafakarun. Apa kamu nggak mikir? Afala yatawakilun. Apa kamu nggak menggunakan akalmu? Kan begitu kalau di Islam. Justru Allah itu menantang manusia untuk mengkritiki Al-Quran. Silakan kritik kalau bisa. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah dikatakan awalam yarul ladzina kafaru anas samawati wal ard kan dia maaf salah sebut ayat itu, ayat tentang Big Bang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithli. Kalau kamu ragu terhadap Al-Qur'an yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, kata Allah, coba kamu buat satu surah saja.
Nah ini bukan cuma satu orang yang ditantang. Ya, tetapi ajak penolong-penolongmu selain Allah. Tuhanmu boleh kau ajak, malaikat boleh kau ajak, jin semua seluruh manusia boleh kau ajak. Katanya kan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli wad'u suhada'akum min dunillah. Ajaklah penolongmu selain Allah. Ya. Jika kamu mampu, dan pasti kamu tidak mampu, dipastikan pula itu oleh Allah, dan pasti kamu tidak akan mampu. Dan jika kamu tidak mampu, ingatlah, neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia. Alhamdulillah 1400 tahun tantangan ini tidak pernah tertanding oleh siapapun. Belum ada profesor agama bahasa manapun, ahli sastra sehebat apapun mampu membuat satu surah semacam Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran ada satu surah yang paling pendek 3 ayat. Inna atoina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. 3 ayat saja. Coba kau bikin 3 ayat saja yang semisal Quran. Belum ada yang mampu. Ini bukti Al-Quran itu Masya Allah. Ya, bukan malah dilarang dikritis, tidak. Justru silahkan kritis. Jika Al-Quran bukan datang dari Allah, tentu kamu akan mendapati pertentangan yang sangat banyak di dalamnya. Masya Allah, Al-Quran tidak ada satu pertentangan pun di dalamnya. Tetapi bagaimana Bible? Ribuan. Ya, kita bisa menunjukkan ribuan ayat bertentangan ayat satu dengan ayat yang lain. Silsilah Yesus menurut Matius, silsilah Yesus menurut Lukas sudah jauh berbeda. Begitu, Mbak Jesslyn. Terima kasih. Ya, betul sekali. Kata-kata berpikirnya itu siap dan menghit ya. Jadi kita sebagai ciptaan Allah itu juga mungkin untuk lebih dimotivasi, untuk di-advise untuk melakukan pemikiran, karena kembali kita ada otak diciptakan untuk dipakai ya, bukan untuk disetir. Di antara keluarga baru Ci Jesslyn nih yang pertama memeluk Islam ya? Keluarga besar saya sih iya, hanya saya sejauh ini yang memeluk Islam. Setengahnya mayoritas, not majority sih. Jadi sepertiga puluhnya mungkin memeluk Kristen, sepertiga puluh lagi Katolik, sepertiga puluhnya apapun itulah yang bisa disembah. Terutama kedua orang tua ya. Ayah ibu masih ada kan? Kalau ayah sudah meninggal belasan tahun yang lalu, sudah sejak saya masih 12 tahunan. Hanya ibu. Ibu cukup fanatik terhadap Christianity. Salah satu penyebab juga kenapa saya gali Christianity, dan iman saya jujur saya patuhi dalam ya saat itu ya. Karena saya termasuk yang saya peduli ada existence of God. Peduli bahwa sehebat-hebatnya manusia itu kalau kita nggak tunduk kepada Tuhan itu kita akan kena istilah, mungkin di sini benar kayak istilah azab ya, kayak kita akan kena tulahnya sendiri karena kita sombong terhadap diri kita. Jadi saya selamanya juga berpikir walaupun sehebat-hebatnya saya, segebilang apapun pencapaian yang saya bisa capai, itu kalau saya nggak percaya dengan Tuhan kalau mau hapuskan semuanya tinggal dijentikan jari aja. Karena saya tetap taat, Tuhan itu ada. Ya. Dulu ada 6 artis pernah murtad, terus dia kembali ke Islam dengan catatan dia kalau masih Kristen dia tidak akan bisa mendoakan ibunya. Nah, sekarang Cici sudah memeluk Islam, tentu juga akan terputus cara berdoanya karena berlainan akidah kan gitu. Ada nggak sih di dalam hati ingin ibu memeluk Islam gitu? Saya lebih ingin ibu mungkin harus saya lebih berdoa untuk ibu mendapatkan hidayah dulu, pertama-tamanya. Didoain karena dong. Hati ibu cukup sudah lama ditempa dan sudah lama sekali berjalan-jalan yang salah. Memang saya mengerti akan butuh waktu, yang saya tahu hanya bisa Allah yang bisa menyentuhnya dan mau membuka diri. Itu dulu. Orang yang baru memeluk Islam itu ibarat kata kertas. Oke, mungkin ada dari ya. Jumat. Ya. Ada lagi nggak Bang Andi? Iya. Soalnya handphonenya robek gitu.
Ya, itu aja sih. Bang Joma ada yang mau disampaikan terakhir? Ya, kalau saya sih artinya siap-siap aja menerima ujian. Ya. Seorang mualaf itu pasti diuji oleh Allah. Banyak hal kemudian cara Allah menguji kita yang sudah mengaku beriman. Kalau di dunia ini kan menurut kita yang menggunakan akal bahwa dua sisi itu akan selalu berdampingan. Apa itu? Antara muslim dan kekafiran, ketaatan dan keingkaran gitu ya. Sehingga ketika kita melihat bahwasanya begitu kita masuk ke dalam Islam berarti kita ingin diatur oleh Allah. Dan kalau tidak ingin diatur oleh pencipta alam semesta silakan keluar dari Islam. Nah ini yang terkadang kemudian kita tidak sadari. Artinya bahwa seorang mu'alaf harus siap-siap kemudian untuk selalu digiring oleh keadaan, entah keadaan apapun itu datangnya, untuk kemudian menjadi kufur kembali. Sehingga sebagai seorang mu'alaf, ya saya sih nggak perlu ngajarin, cuma sekedar mengingatkan bahwasanya ketenangan itu tetap ada, tapi bisikan-bisikan godaan itu juga pasti akan semakin kuat. Semakin tinggi iman seseorang, akan semakin tinggi ujiannya. Kenapa orang-orang di luar sana itu kemudian mereka anteng, mereka tenang dengan keyakinan mereka dan tidak ada cinta terhadap kitabnya untuk mengkaji lebih dalam? Karena mereka tertidur dalam keadaan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Mereka menjadikan dunia ini adalah sebagai surga. Sehingga mereka terlena dengan keadaan. Mereka merasa kemudian bahwa jalan yang mereka tempuh itu adalah sudah benar. Mati pun tak ada siksa kubur mereka itu. Mati langsung surga. Nah inilah yang membuat poin-poin mereka merasa nyaman dengan kehidupan keberagamaan sekarang. Berbeda dengan kita. Nah, sehingga seorang mu'alaf ini, ya saya hanya sekedar mengingatkan ujian itu pasti banyak. Sehingga Cici harus berjuang mempertahankan itu semua. Akan ada masa-masa sulit, tapi percaya dengan Allah semua bisa dijalani dengan indah. Saya kira itu dari saya. Caca salam kenal dari Bang Suma. Mudah-mudahan tetap bisa menjalin silaturahmi dengan kami yang ada di sini, insyaallah. Silakan. Ci, terakhir Ci. Kan sering ada pertanyaan kepada Oten nih. Berapa Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Waktu itu Anda masih Kristen, enak nggak sih dengerin jawaban mereka? Saya lebih kayak lagi saat mereka udah ditanya apa, nggak mau ditanya apa, ada yang nama Tuhan, ditanya keimanan saja udah nggak mau jawab, udah marah-marahan itu. Saya paling enaknya saat orang sudah mulai emosian. Karena yang dijawab itu sudah bukan pakai data, mereka sudah pakai keimanan buta seperti itu, seperti emosi. Gitu. Ci, kalau ada yang ngajak kembali, Ci ngapain sih jadi Islam? Baliklah. Kau akan saya janjiin dunia, harta dunia begitu. Balik lagi nggak? Jangankan udah banyak, nggak usah jauh-jauh lah, keluarga juga udah tanya kok. Keluarga pertanyaannya lucu. Kita jadi mualaf, tanyaannya butuh bantuan apa enggak? Ditelepon bro, butuh bantuan enggak? Butuh bantuan. Kalian mau bantu sumbang apa? Sumbang roh gitu, sumbang sesuatu, sumbang surga. Sudah banyak. Ya, normal lah untuk try to buy us back, tapi ya begitu ya. Namanya ya kalau ketuhanan tuh harga mati, itu nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa Tuhan dibagi-bagi. Aja nggak bisa dibagi-bagi, maka hari aja nggak bisa dibagi-bagi. Kenapa Tuhan kamu suruh aku bagi-bagi? Allah Takbir. Masya Allah Akbar. Oh Akbar. Allah Akbar. Allah. Mau whatever happen, ada cobaan apapun. Saya yakin cobaan untuk mualaf itu akan berat ya, karena we are changing, kayak kita emang hijrah, kita pindah, kita sudah totally akan dianggap pengkhianat dari kaum sebelumnya kita. Walaupun saya kira nggak mengkhianati ya, sebenarnya kita itu masih seperti saudara, karena masih banyak hal-hal yang dulu saya pelajari ternyata ada di Islam. Kan kisah kita beberapa masih sama, nabi-nabi kita masih sama, cuma namanya berbeda. Namanya berbeda, di Islam lebih banyak nama Arabnya, sedangkan di hidup emang terjemahan ya, emang bahasa Indonesianya, nama Indonesianya atau nama Inggrisnya. Ya cobaan terutama emang godaan setan, godaan iblis itu jauh lebih tinggi. Jadi semakin tinggi iman kita, betul kata Bang Zuma, semakin tinggi iman kita, istilahnya tuh iblis atau setan yang akan menggoda kita bukan yang akan laskar-laskar rendah-rendahan juga. Yang datang juga akan cobaan terberat. The things we love most
junjung tinggi di hidup kita, itulah yang akan diserang nomor 1. Saya yakin itu. Cik, sudah Tapi- ada nggak ayat-ayat pendek Al-Quran yang Anda hafal? Udah ada. Saya belum hafal ayat pendek Al-Quran. Saya baru hafal ayat pendek Al-Fatihah. Al-Fatihah saya sudah hafal. An-Nas depan belakang saya hafal. Masih bantuan baca. Saya masih hafal kan. Masa Sekuat saya. Ya saya sempatkan. Jadi kalau misalnya saya sebenarnya sebelumnya kan saya 7 hari itu saya kerja full time. Kerjaannya sampai giliran ya kerjaan proyek yang masuk ke saya sekarang dia saya bagi waktunya. Jadi tidak terlalu tersedia banyak waktu tapi kita tetap usahakan karena again everything's without God, tanpa ada Allah itu kita nggak ada. Betul sekali. Insya Allah ya, mudah-mudahan yang saya yang sudah duluan ini ya lumayan juga diterpa lumayan banyak ujian ya. Apalagi kalau saya kan Bang Handi sama Ustadz Sugi kan sudah bertemu langsung. Orang seperti saya diminta kembali sertifikat tanah, nggak gila. Oh, ini aku stop dulu ya, HP-nya udah panas sekali. Oke, Nggak panas terima lagi, kasih. aku udah Makasih mau ya. siap-siap pulang. Oke, sip. Halo. Ya, Iya. Iya. makasih Ya, Bapak soalnya Kos. udah malam ya. Makasih semua yang ada di sana. Mau jadi Bapak Kos. Muka lu kelihatan.